Kamu tuh punya pacar ya? Mm-mm. Terus pas masuk MasterChef, tiba-tiba kamu putus nih. Oh iya, emang iya. Kenapa itu? Kamu ini ya, selingkuh ya sama temen satu galeri ya? Enggak, saya selingkuh. Enggak. Itu memang gue diputusin pada saat H-1 gue galeri besoknya. Bayangin gue, itu juga salah satu pressure tuh kayak, gila. Siap? Enjoy the podcast. Tapi jangan bilang-bilang. Enggak bilang-bilang kok. Kenapa sih? Ini sini siapa ya? Kenapa sih? Ada apa sih? Enggak. Coba Yuri. Ya, dari awal udah di brief gue, tapi jangan bilang-bilang kata dia. Itu bukan brief, itu omongan belakang Oh, gue. iya. Gak boleh tahu. Gila-gilaan. Tahu. Apa kabar sih? Sister baik. udah lama banget gak Sister, ketemu. Apa kabar? Baik. Sibuk apa sekarang? Kayak lagi ini banget ya. Kayak lagi naik-naiknya nih kayaknya nih. Aduh, amin. Enggak sih, masih naik-naiknya masih proses lah. Oh, belum iya. naik-naik banget. Apa sih sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi banyak sibuk yang merintis karir di entertain. Pastinya. Iya, entertain banget ya. Iya, terus juga aku kan ada side business juga gitu. Ya itu lagi ngurusin bisnis itu. Apa aja sih bisnisnya? Itu production house. PH. Iya, Oh. PH. Jadi kalau aku bikin iklan gitu Iya. sama kamu. Bikin iklan, mau bikin iklan, mau bikin film, kayak gitu-gitu, campaign, mungkin ya kalau punya brand kan kayak gitu bisa. Oh iya. Misalnya aku mau foto di kamu gitu, bisa kamu yang ngurusin. Itu juga bisa foto. Kalau Harganya untuk cincai foto, nggak? kalau untuk foto itu ada studio lagi. Kita beda nama. Oh, Studio banyak. PH. Oh, Gitu, say. Harga cincai lah. Kok Bisa diatur. sekarang jadi ke bisnis sih? Realistis lah, gue butuh duit buat hidup. Nggak, kok bisa kepikiran PH? Kenapa PH? Oh ya, karena gini, basicnya aku tuh edukasinya tuh di broadcasting perfilman. Dan emang seneng juga di bidang entertain. Ya, produksi film kayak gitu memang seneng. Jadi makanya begitu enggak sih, sebenarnya bukan kayak gitu. Aku punya yang pertama emang seneng. Yang kedua juga aku punya partner yang memang dari dulu tuh kita punya visi misi yang sama. Wow, siapa Tapi- tuh partnernya? Tapi dulu tuh gue tuh nggak mau ketika gue mau diajakin membangun PH sama dia karena waktu itu alasannya adalah gue nggak mau terlalu banyak kepala. Akhirnya ya udah gue jalan duluan dengan memulai studio gue ini ya, studio kecil-kecilan lah ya, nggak gede-gede banget. Dan dari situ setelah beberapa bulan akhirnya kita ngobrol lagi dan akhirnya deal, ya udah deh kita bikin bareng-bareng. Ya udah jadinya gue merelakan nggak banyak kepala banget sih. Cuma gue merelakan nggak cuman kita berdua doang, ada satu partner lagi. Oh, jadi bertiga. Gitu. So far foundernya. udah jalan nih berarti. So far udah jalan hampir 1 tahun, hampir 1 tahunan gitu. Udah oke. Udah oke, udah lumayan lah. Kemarin sempat bikin film juga ya? Iya, kalau kemarin tuh sempat bikin film, sebenarnya itu trial buat sendiri aja gitu, pengen bikin konten. Terus kedua juga ya mengangkat, ya gue punya PH ya sekalian deh. Nih hasil PH gue kayak gini. Iya, portofolio lah ya. Portofolio gue dan portofolionya juga PH-nya ini. Bagus loh. Apa nama Aduh, PH-nya? thank you nih. PH-nya namanya Kemara Films. Kenapa Kemara? Kenapa Kemara? Wah, panjang deh, udah jangan diceritain di sini. Aku masih punya banyak waktu untuk kamu, Yuri. Aduh, jangan deh, mending jangan dibahas itu, kayak filosofinya panjang banget. Oh, jadi ini Kemara. Kemara namanya. Kalau yang studio foto, Kim Studio. kenapa Kim? Karena Kim ya ngambil dari nama. Terus kayak Kim tuh kan artinya emas ya, gold gitu. Jadi kayak supaya jadi doa semoga ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Pundi-pundi emas gitu. Pundi-pundi emas, bener. Emang. Kan emas tuh melambangkan kekayaan gitu kan. Supaya bisa kaya. Siapa nggak mau kaya lah, kita realistis Iya, aja. bener sih. Gue juga maunya kaya terus. Aku miskin. Kamu kan dari Gitu. JKT ya, maksudnya beda banget loh sekarang sama dulu. Dari JKT terus keluar langsung. Kenapa bisa ikut MasterChef? Aku nggak expect kamu tuh pinter masak gitu. Iya, semua berkata kayak gitu. Hah, lo yakin ikut MasterChef? Emang lo bisa apa gitu? Sebenarnya gini, kenapa bisa ikut MasterChef awalnya? Sebelum masuk MasterChef tuh jujur itu saat dimana gue benar-benar terombang ambing banget. Kayak gue mau entertain tuh mau yang mana sih jalur gue? Pokoknya lagi hilang arah lah. Terus abis itu dari situ kayak gue mau coba gali potensi apa lagi nih yang bisa gue kembangin di diri gue. Akhirnya ada omongan, bukan omongan sih, obrolan gitu. Kayak gue lagi nongkrong sama temen-temen gue di apart gue. Terus abis itu gue masak.
Pada saat itu gue masak karena gue udah nggak ada makanan lagi yang perlu gue sajiin gitu, udah pada habis. Jadi akhirnya yaudah deh gue masak aja sekalian, kan kita belum pada makan malam gitu. Gue masak, dari situ muncullah perbincangan-perbincangan di mana ya udah lu ikut MasterChef aja, bla 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 bla, pokoknya ngomongin MasterChef. Dan akhirnya temen gue daftarin ke situ. Oh. Jadi awal tuh sebenarnya bukan gue yang awalnya daftar, karena gue pun kayak nggak pede-pede banget gitu loh. Tapi temen gue yang daftarin. Dan udah itu ya udah, lu udah kejerumus, mau gimana lagi ya, berenang aja sekalian. Iya benar ya, udah dijeburin ya udah berenang aja sekalian. Ya cacing-cacing naga-naga kan. Dan dulu kan gue gitu masih saya pas interview, cacing-cacing naga-naga lah. Cacing-cacing naga-naga ya, dapet cacing syukur, dapet naga ya lebih syukur. Alhamdulillah gitu ya. Dulu pas MasterChef lagi audisinya kamu masak apa? Wah itu waktu itu masak warteg style lah pokoknya. Apa tuh? Nasi pakai cumi oseng cabai hijau, pakai telur dadar gitu tapi yang tipis-tipis kayak di apa, nasi kuning tau kan, sekadar telur dadar nih iris-iris tipis kayak gitu. Cuma gitu doang, sesimpel itu. Tapi itu enak sih. Enak. Makanya lolos. Enak, langsung lolos gitu ya. Ya makanya lolos dari situ ke bootcamp. Dari bootcamp baru ke galeri. Ke bootcamp galeri. Berarti panjang ya perjalanannya? Lumayan. Jadi kita ada audisi offline dulu 2 tahap. Terus audisi online. Terus bootcamp. Terus baru galeri. Oh gitu. Selama di situ struggle kamu apa? Struggle-nya adalah gila sih, gue kan bukan yang basic edukasinya kulineri ya. Jadi kayak di saat orang lain tahu teknis, ya gue kan ya apa sih tukang masak rumahan doang ya, segitu-gitunya teknis juga ya motong-motong aja gitu kan. Kalau orang-orang yang memang belajar ini potongannya ini namanya ini tekniknya namanya ini kayak gitu-gitu. Cuman tapi lama-lama bisa ngikutin karena kan kita belajar, mau nggak mau dipaksa belajar gitu. Struggle-nya ya karena kita awalnya awam dengan teknis memasak itu, jadi agak sedikit kebingungan. Berarti sekarang udah nggak bingung? Udah gak bingung, tapi bener deh serius. Jadi kayak after memang gitu, sometimes gue di MasterChef tuh kayak kelihatannya tuh bego banget gitu kan. Tapi dari situ justru belajarnya dari situ gitu. Banyak pelajarannya after MasterChef ya. Gue udah bisa A, B, C, D, E, F, G. Karena ya kita di dalam situ mau nggak mau lo harus belajar. Kalau nggak ya lo tersingkir. Gimana caranya lo bisa bertahan, bisa survive di situ. Kamu nggak bikin ini apa namanya? Biasa tuh kalau habis dari MasterChef orang-orang bikin apa sih, brand-brand makanan F&B. Gitu ya. Aku sebenarnya punya kafe, udah ada 2, tapi memang nggak publish. Memang nggak publish aja. Kenapa? Ya sesekali. Karena kafeku kan di rest area ya. Kafe aku di rest area, jadi kayak menurutku nggak terlalu, bukan nggak penting untuk marketing penting, cuman ya sesekali lah, nggak yang mesti gencar banget gitu. Karena kan kalau di rest area ya orang juga datang ke rest area, ngapain gue mau ke kafe di rest area kan juga enggak kan, pasti begitu lewat belok baru mampir. Kayak gitu. Banyak ya ternyata ya, otaknya sekarang muter banget loh dia loh. Ya otak harus diputar. Iyalah, masa digituin aja. Kalau misalnya sekarang lihat di posisi sekarang, lebih enak jadi member JKT atau jadi lulusan MasterChef? Lulusan MasterChef. Realistis ya Bu? Kenapa gitu sih Bu? Kenapa? Masa iya sih gue buka kak? Ya nggak apa-apa dong. Oke. Kenapa? Karena gini, mungkin dari segmentasi penontonnya sendiri ya. Kalau fans JKT, ya gue nggak enak nih kalau kayak gini menjurus ya nggak apa-apa gitu lah, loh. fans JKT nggak usah ini amat lah, biasa aja lah. Nggak gini nih, simpelnya kayak gini. Kalau JKT itu memang rata-rata ini nggak semua ya, tapi kebanyakan mostly orang-orang yang senang di Jepangan, yang memang senang kultur Jepang. Tapi kalau masak itu kan semua orang pasti mau masak, pasti akan masak dan pasti perlu masak gitu. Jadi mungkin yang ngelihat ke aku tuh dari berbagai macam kalangan, gak cuma satu segmentasi doang. Gitu. Itu kan ya udah orang yang suka Jepangan doang, orang yang suka Koreaan belum tentu gitu, orang yang suka barat-baratan belum tentu. Tapi kalau masak kan ya semua, mau suka Jepangan, mau suka apa, tapi kan itu lebih general gitu jatuhnya. Iya betul. Kayak gitu sih. Berarti lebih seneng jadi lulusan MasterChef ya dibanding jadi. Ya enggak juga, gue say thanks banget sama JKT. Kalau nggak ada JKT nggak akan ada gue kayak sekarang. Itu doang sih, kayak sebenarnya sama-sama enak, sama-sama seneng. Tapi kalau mau dilihat dari audiensnya, jadi lebih bervariasi gitu yang bikin gue lebih senengnya. Lebih general lah ya. Lebih general. Ya. Terus apa nih nextnya, mau ngapain lagi?
Ini udah banyak banget nih yang lu kerjain, terus lu mau bikin apa lagi? Nextnya gue sekarang lagi tekunin di bidang film aja sih. Film. Entertain ya gue tetap jalan, terus gue ya bisnis. Ya pengennya sekarang di film gitu. Gitu. Pengen main film gitu. Pengen main film. Pengen main film. Pengen main film, pengen produksi film juga. Oh banyak ya dia ya cita-citanya sekarang ya. Kamu umur berapa sih sekarang? Dua-dua. Dua. Udah lulus ya kuliahnya ya? Harusnya udah lulus tapi belum lulus. Lagi cuti? Iya cuti kan, kemarin MasterChef kan. Ya nggak apa-apa lah. Cuti dulu lah. Yang penting duit dulu sih. Duit dulu. Enggak lah, edukasi penting, edukasi penting. Benar. Edukasi penting, disambilin Dia uang. sambil cari duit. Karena kalau nggak ada uang nggak bisa beredukasi. Dia juga nggak bisa edukasi. Terus apa lagi nih yang mau kamu kejar selain itu ya, selain main film? Saya main film ya, pokoknya pengennya karir lancar. Ya di dunia entertain ya tentunya. Terus karir belakang layarnya juga lancar. Nextnya ya apa yang mau dikejar, merit. Udah itu doang. Mau merit umur berapa? Pengennya muda sih. Berapa? Under 25 pengennya. Pengennya, amin. Kalau udah nemu jodoh, emang udah nemu jodohnya? Ya kali OTW. OTW kemana dia? OTW kesini. Oh iya. Siapa sih? Coba itu di belakang handphonenya coba buka tolong. Gak ada, ngaco nih. Suka nyiar-nyiar. Terus apa sih? Kemarin tuh aku sempat dengar kayak di MasterChef tuh kamu banyak, sorry ya, banyak ada yang ngomongin kayak yang Yuri tuh bisa sampai di MasterChef sekarang karena dia member JKT aja. Iya, banyak juga banyak bilang gitu. anak titipan lah, bla 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 bla. Titipan mana lu? Titipan Tuhan? Titipan mana? Enggak, gue sebenarnya tuh daftar, ya walaupun gue memang didaftarin teman gitu, awalnya dijerumusin sama teman, tapi memang selebihnya ya gue kerjain sendiri gitu. Gue yang melaksanakan sendiri dari mulai audisi offline sampai online, which is gue ya memang usaha sendiri untuk bisa masuk MasterChef, bukan ada titipan atau apa. Kok orang-orang bisa kayak mikir gitu? Jadi bukan temen gue yang daftarin plok semua daftarin gitu, enggak, cuman kayak dia maksa gitu, secara bukan maksa sih, kayak ya udah nih ayo gitu loh, kayak agak sedikit ini loh mah, ini udah gue mau ini udah gue bantuin gitu, kayak gitu. Akhirnya ya udah. Terus kamu sempat speak up pas dibilang kayak gitu, kamu sempat speak up juga ya? Sempat speak up juga, maksudnya kan setelah itu ada sempat diundang ngobrol juga di beberapa YouTube. Teman-teman MasterChef yang udah senior juga, terus juga bareng sama Chef Arnold juga, terus kayak titipan siapa, settingan siapa, ya acara memang dibuat sedemikian rupa, nggak ada settingan gitu, nggak ada. Jadi bukan settingan kayak misalnya chefnya pada marah, jurinya pada marah, misalnya itu bukan settingan berarti? Iya, kalau misalkan makanannya nggak enak terus dia marah ya wajar kali. Gitu. Ya setting kamera di setting bener. Tapi ininya marahnya beneran? Beneran. Pressure tertinggi kamu apa? Pressure tertinggi itu sebenarnya di belakang galeri sih. Kenapa? Sejujurnya menurutku, karena kayak kita udah capek nih satu hari tuh syuting, kan masak apa segala macam, tapi kita harus tetap belajar, terus juga ya bisa dibilang gimana ya, karena gue juga jujur aja banyak nggak taunya gitu, masih banyak yang belum gue tahu, jadi gue di-push banget buat benar-benar ngejar cepat. Satu sisi ya jadi pressure buat gue, bener kan. Itu sih. Tapi teman-temannya support banget ya di sana ya? Soalnya teman-temannya support banget. Di belakang pun kayak, tapi aneh gitu, ada atmosfer yang aneh ketika kita benar-benar udah ada di dalam galeri itu dan di belakang, misalnya di karantina. Itu beda banget, kayak sedekat-dekatnya gue sama Klavas, deket-dekatnya gue sama Aziz, sedekat-dekatnya gue sama Emporisma, Umi dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam galeri itu kayak anjir lo musuh gue. Gitu. Tetap ada kayak gitu. Tapi kalau udah di belakang ya udah. Klavas sering nolongin gue, Audrey juga sering nolongin gue, kayak gitu sering banget gitu. Kayak bantuin, bagi ini dong, gue mau belajar ini, gue nggak tahu, coba lu mau ajarin gue nggak, kayak gitu. Baik banget sih. Pernah nggak ada hal tersedih yang kamu rasain kayak selama itu? Sedih pas balik sih, pas balik eliminasi. Kenapa? Kayak di situ kan gue lama ya, lumayan 3 bulannya gue di karantina, 3 bulanan gitu. Kayak udah mulai dekat. Kita memang awalnya yang nggak tahu satu sama lain, tapi dipaksa harus memang dekat dalam waktu yang cepet itu. Lama-lama akhirnya kita udah dekat, terus kayak harus pisah, terus kayak sedihnya pas terakhir sih, pas bener-bener lepas apron itu, gue nggak nyangka pada saat itu gue bakal tereliminasi. Terus gue nggak pressure test, jadi waktu itu gue ngelepas apron putih, bukan ngelepas apron hitam. Dari situ kayak gila ya, selama ini gue tarik kaki ke belakang gitu, selama ini gue berusaha udah keras banget gitu, teman-teman gue baik banget udah bantuin gue di sini gitu. Itu sih yang bikin sedih, jadi kayak lebih ke kenangannya. Kenangannya Suatu itu tereliminasi karena apa?
Gara-gara apel. Kenapa apa? Waktu itu terakhir tuh challenge-nya apel. Apelnya tuh kemanisan. Gue bikin karamel gitu kan. Jadi apple kayak dalaman apple pie. Jadi bikin kayak caramelized apple pakai cinnamon sugar. Ternyata kebanyakan sih itunya. Karena sebelumnya gue belum pernah bikin kayak isian pie gitu sih. Jadi ternyata takaran gula yang gue masuk itu kebanyakan. Di situ udah gue akalin pudingnya, kan gue bikin puding gitu kan. Pudingnya gue nggak gitu manisin, maksudnya biar sekali ya masih bisa nyampur lah ya, bisa netralisir. Kalau puding udah terlalu manis juga makin manis gitu. Tapi tetap nggak ketolong kesemutan kan, kemanisan. Berarti sedikit aja fatal banget ya kalau makanan tuh ya? Iya, kayak gitu. Berarti susah banget ya masuk MasterChef tuh ya? Sebenarnya susah sih, susah banget. Susah banget sih, bukan lumayan lagi, kayak ketat banget gitu loh. Nah, apapun kesalahan lu pasti ketahuan. Di sedikit pun pasti ini. Apesnya gue setiap gue dipanggil maju tuh pas lagi jeleknya doang gitu. Giliran gue masak bagus, kenapa gue kagak dipanggil? Sekali doang gue masak bagus dipanggil. Aduh. Maksudnya gak dipanggil gimana? Kan kita dipanggil maju kan untuk dicicipin sama chef. Itu tuh kan gak semua. Oh iya. Iya, gak semua. Jadi pas dipanggil maju itu antara yang paling bagus. Kalau challenge 1 itu yang paling bagus, yang maksudnya yang bagus. Kalau challenge 2 tuh yang jelek gitu, yang masih banyak kurang. Gue tuh pas masaknya bagus tuh cuma kepanggil sekali doang. Sisanya tuh pas gue panggil maju ya pasti yang jelek-jelek gitu kan. Apes rasanya. Ya gue ke expose-nya bagian jelek mulu. Dan bagus kagak ke expose. Tapi ada gak yang paling kamu kayak di MasterChef tuh kayak iri deh sama dia, kayak bukan iri ya, gimana sih, kayak mau deh jadi dia, kok dia makanannya enak terus ya, kayak gitu loh? Enggak sih. Nggak ada. Enggak iri-irian. Nggak iri dengki. Nggak ada iri dengki? Nggak ada. Ikhlas aja mau sampai, karena semua kayak gue yakin pada saat itu gue di situ mau sampai top berapapun ya pasti itu udah jalan yang terbaik buat gue gitu. Kalau gue paksain atau apa juga belum tentu itu baik buat gue, atau belum tentu gue juga sanggup untuk ngejalaninnya. Jadi kayak oh ya udah, gue sampai top 11 ya, that's it. Ini rezeki gue sampai sini doang. Jadi gue nggak ada iri kayak ngeliat ini masaknya jago banget atau apa. Enggak sih, karena ya gue juga sadar diri gue kan memang bukan basicnya kulineri gitu. Iya benar. Tapi lu bagus sih, maksudnya lu tuh kecemplung ke dunia yang sebenarnya baru banget buat lu, dan Banding setir banget itu. Match gitu loh, ngerti nggak? Sampai akhirnya sekarang ngebuat lu seperti ini. Ya maksudnya ya syukurnya tuh banyak impact baik lah ke diri gue gitu. Walaupun memang perih banget. Iya memang waktu itu galau banget pas dipanggil, ternyata gue close lagi kan. Aduh ambil nggak ya, karena jujur kayak gue agak minder pas itu. Kenapa gue nggak mau ambil? Mindernya tuh ya gue memang bukan orang yang basicnya sekolah kuliner gitu kan. Takutnya ya ada apa-apa ya kena tapi ya udah deh cobain aja. Lebih baik gue nyesel karena nyoba dibandingin gue nyesel karena nggak nyoba. Betul. Kayak gue mutusin buat ya udah gue sikat. Semua sikat gitu. Ini oke banget loh. Terus kalau sekarang mau dikenal sebagai Yuri X JKT apa Yuri X MasterChef atau Yuri S apa? Apa ya? Kayak sekarang tuh nempel gitu loh, kayak orang-orang oh Yuri yang mana, Yuri MasterChef yang JKT ya, oh Yuri JKT yang MasterChef ya, pasti kayak gitu. Jadi kayak JKT MasterChef itu nempel sama. Tapi nggak masalah, tetap dibilang masih JKT, ada bawa JKT. Nggak apa-apa, karena kayak gimana ya, gue juga bisa terjun di dunia entertain kan karena JKT. Jadi gue sangat bersyukur dan gue sangat say thanks banget gitu buat JKT bisa ngajarin gue banyak hal lah di entertain, bisa sampai kayak sekarang ini. Kalau nggak ada JKT mungkin gue nggak ikut MasterChef, mungkin gue nggak kenal ya, nggak kenal nih kita nih. Iya kita nggak kenal ada ya di sini. Ya juga sih. Berarti sekarang udah coba buat casting film gitu udah? Sering casting jadi gini. casting film tuh dari kemarin-kemarin tuh udah mulai, dari sebelum MasterChef malah udah, cuman memang belum rezekinya di situ, belum jalannya lah pada saat itu ya kan, jadi belum ada yang lolos. Terus abis itu kayak gue mikir gue pengen nih main film, tapi gue nggak pernah dapet mulu nih casting sebelumnya. Akhirnya ya udahlah, daripada gue nggak dapet main film orang, gue bikin aja film sendiri biar gue bisa main film gitu. Tapi tuh ada actionnya juga, belajar berarti ya? Actionnya cuma sehari. Belajarnya sehari. Langsung. Gila gak sih? Itu filmnya tentang apa? Resep biar dicuri semua itu kayak pengenalan aja sih, bukan yang benar-benar film banget. Karena kan itu cuma kurang lebih 5 menitan gitu kan. Film pendek banget.
kayak gitu. Itu siapa yang bikin ininya? Penulis skrip segala macam. Oh, yang penulis skripnya ada partner aku, Oh. namanya Bagus. Oh. Kamu as a talent-nya aja di situ. As a talent. Di situ aku as a talent sama produsernya. Karena kan itu produksinya sama Kemara juga kan. Kan Kemara juga punya aku juga. Cuman waktu itu yang develop ceritanya dia. Gila, sekarang multi talent ya berarti ya. Amin. Apa sih bedanya sih dulu sama sekarang? Dulu sama sekarang beda banget. Apa? Dulu tuh kayak gue orangnya nggak pedean, insecurean, kayak nggak pedean mulu deh. Tapi lama-lama sekarang ya mulai pede lah, mulai banyak belajar juga dari segi pengetahuan umum dan lain-lain gitu kan. Sekarang udah lebih banyak bekal lah dibandingin dulu. Terus kayak dari kedewasaan juga jauh lah. Mungkin sekarang udah lebih bisa bijak, udah lebih bisa ya lebih baik lah, ini lebih mature juga pastinya ya kan. Dulu masuk JKT umur berapa? Belum 15 tahun, gila. 14 tahun orang tahun 15 di JKT. Oh. Berarti aku kenal kamu dulu kayaknya umur-umur aku berapa ya? 17-an lah ya. Sama, beda setahun doang kan. 2 tahun bedanya kita. 97 ya? Iya. Oh iya. Iya, kayak 20-an deh. Aku 20-an baru kita kenal gitu. Mungkin. Oke. Gitu. Waktu itu kayaknya kamu tuh punya pacar ya. Terus pas masuk MasterChef tiba-tiba kamu putus nih. Oh iya, emang iya. Kenapa itu? Kamu ini ya selingkuh ya sama temen satu galeri ya? Ngaco, saya selingkuh. Enggak. Itu memang gue diputusin pada saat H-1 gue galeri besoknya. Bayangin gue, itu juga salah satu pressure tuh kayak, gila, gue agak hancur hati. Pressure yang lain, gimana gak hancur lah. Kenapa diputusin? Gila, cewek kayak Yuri diputusin. Jangan tanya gue. Gila tuh cowok, berani-beraninya dia mutusin lo. Nonton lagi ya. Kenapa dia mutusin? Nggak tahu. Gue di ghosting awalnya. Dia ini sekali insecure mungkin. Aduh, Yuri enggak lah, gue tahu banget bukan insecure. Dari cewek lain. Kali. Ampun, gila, sekarang tuh lo lihat kan Yuri sekarang kayak gini, lo nyesel. Tapi masih baik kan, masih berubah. Masih baik, masih so far so good lah. Malah gue ada beberapa kerjaan juga bareng sama dia. Oh, masih temenan ini ya, masih Temenan jadi lagi, partner ya tetap ya. Gue sama mantan nggak pernah ada yang berantem sampai sekarang. Gitu. Bagus loh dia loh sama mantan enggak. Kalau gue bedanya kalau udah jadi mantan gue ilfeel. Jadi gue nggak mau. Karena kayak nggak tahu sih ya, mungkin karena basicnya sebelumnya temen juga, terus pas pacaran ya emang sih butuh waktu gitu untuk balik biasa lagi. Terus ya kalau udah waktu itu udah tiba gitu, ya udah chill aja gitu. Sekarang udah ada yang baru lagi kan, yang penting. Yang baru apa? udah dilamar belum? Aduh, kita mau nikah muda. Aduh, mana Kenapa sih jodohnya? mau buru-buru amat nikah muda? Aduh, kenapa ya, kayak gue kan udah, ya ini nggak tahu, ini mungkin gue rasain aja ya, gue rasain aja. Jadi kayak gue mulai terjun bekerja gitu kan dari umur 14 mau ke 15. Sekarang ya pokoknya udah kisaran 7 tahunan lah, jalan 7 tahunan. Kerja terus kerja ya jalan, terus juga ya maksudnya pendidikan juga jalan, terus kayak apalagi yang mau dicari. Ya itu udah goals terakhir ya merit, bentuk keluarga, udah. Iya ya. Karir udah, kalau misalkan karir udah stabil, finansial udah stabil, ya pendidikannya juga sambil berjalan, kayak gitu-gitu ya, apalagi yang harus dikejar. Iya sih. Kalau pandemi ini ngaruh banget gak buat kamu? Awal pandemi doang, kesini sih nggak begitu. Udah bisa struggle lah ya. Iya. Awal pandemi doang, awal pandemi tuh memang terasa banget kayak 2 bulan benar-benar nggak dapet job apa-apa. Di rumah aja gitu. Awal yang tahun kemarin ya, yang 2020 kemarin. Itu benar-benar yang ya udah 2 bulan tuh gue nggak ada pemasukan apapun, cuman bertahan dari duit yang memang ditabung. Kayak gitu. Terus gue lupa lagi mau nanya. Tadi gue udah pikiran mau nanya sesuatu, lupa gitu. Terus ini, oh iya. Apa nih? Enggak. Tenang. Enggak, sekarang kan udah ini Origin. Kenapa bisa ikut manajemen lagi? Sedangkan kayak lu tuh jalan sendiri juga bisa deh. Iya sebenarnya gitu ya. Kayak orang juga banyak bilang, lu kan jalan sendiri juga bisa, kenapa ikut manajemen lagi? Gini, kalau jalan sendiri tuh kita semua mengatur sendiri sesuai dengan apa yang kita mau. Memang enak memang, tapi kayak satu sisi kita juga butuh pendisiplinan dari orang lain. Makanya gue prefer untuk ya udah deh, gue mau ikut manajemen, setidaknya dari manajemen ini
ada orang yang bisa bantu gue biar nggak keluar jalur. Karena kan kalau sendiri ya udah, lo mau ya ambil, enggak ya udah, lo mau ngelakuin sesuka hati apapun, lo mau ngapain, ngelakuin apapun, nggak akan ada yang negur lo, nggak akan ada yang perhatiin lo, nggak akan ada yang marahin lo atau gimana gitu. Tapi kalau ketika gue di manajemen kan ada yang care gitu sama gue, lo jangan kayak gini, kalau kayak gini ada yang bantu ngingetin impactnya ke karir lo apa, bla 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 bla. Contohnya kalau ada kayak gitu. Terus juga di sisi lain ya mungkin gue juga bisa dapat masukan lah dari sudut pandang orang lain gitu Kak. Karena kan kalau gue sendiri ya balik lagi sama kayak yang gue bilang tadi, ya gue menentukan sendiri, gue milih sendiri. Kalau ini kan kayak gue masih bisa ngobrol, kata lu gimana ya Kak, baiknya gimana ya dari manajer atau apa lain sebagainya, kayak gitu-gitu sih. Terus juga bantu diaturin jadwal, sedangkan kan kayak kalau sendiri ya kita ngatur sendiri gitu. Kadang suka pusing juga gitu kalau apa-apa ngatur-ngatur sendiri kayak Iya gitu. sih, Pengen bener. ada yang bantuin juga. Bener. Berarti ngebantu banget ya origin ininya. Terus udah next nih, ada nggak tips buat orang-orang di luar sana mungkin yang terinspirasi sama Yuri? Aduh, ada nggak bisa biar kayak tetap semangat, atau yang mau masuk MasterChef mungkin ada tipsnya nggak? Mau masuk master, pokoknya apapun itu ya, yang pertama yakin dulu, usaha, berdoa, pede, udah gitu doang. Iya sih, karena lo aja nggak expect ya lo akan jadi kayak, bahkan lolos gitu ya. Iya bener-bener kayak serius nggak sih gue lolos, yang orang kan kayak wah senang gitu. Gue kayak hah serius, malah nanya balik serius nggak sih gitu. Padahal lu sendiri aja nggak yakin lu bisa masak apa enggak ya. Bukan gak yakin bisa, cuman kayak karena gue lihat orang mahasiswa kan pasti jago-jago lah ya. Ini gue termasuk yang kepilih gitu. Gitu loh. Iya benar. Berarti niat ya guys, harus niat terus pede. Niat, usaha pasti, percaya ya, percaya diri. Udah barengin dengan doa. Gini, kalau lu yakin secara nggak langsung otak mindset lu, psikologis lu pasti akan bisa ngedorong deh, memotivasi. Tapi kalau kayak dari awalnya udah insecure, ya gimana gitu, dari awalnya udah kayak gue nggak bisa deh, ya lu aja dari awal udah kayak gitu, lu mau usahanya aja ketahan jadinya, ya gimana ada hasilnya, udah nggak sih? Betul. Ya udah sih katanya hajar. Kamu tuh orang Bogor kan ya? Enggak. Apa ya, orang Bandung ya? Kecil di Bandung ya. Oh, baru ke Jakarta pindah? SMP kelas 3. Sampai kelas 3. Berarti keluarga di Bandung. Sekarang di Jakarta sendiri berarti? Sendiri. Wow, survive ya dia loh. Gak ada mama bapaknya, dia di sini sendiri loh. Ya beginilah. Tapi kan gak apa-apa, ada yang jagain dong. Siapa? Itu yang dibalik itu. Gak ada, ngaco ini mah. Semoga Yuri cepet nikah ya. Amin. Aduh gitu. Undang aku ya Yuri, semoga Pasti. siapa tahu aku dapet jodoh juga di sana. Aduh. Enggak sih, karir dulu sih. Ya Karir, nikah ya, nanti betul. lah. Masa karir dulu sekarang. Stabilin dulu finansial, karir dan lain sebagainya. Ntar kalau udah ya memang benar, apalagi yang mau dicari tujuan terakhir nikah. Asik. Amin, semoga sukses ya ke depannya. Amin. Ntar kalau ada project aku nanti ke itu deh, ke studio Cincai kan harganya kan? Cincai ya guys. Awas aja dia sampai malu lihat ya orang-orang nonton loh Yuri. Udah. Thank you guys. Thank you.